Raja melihat kerajaannya dari atas tahta. Hari ini, ia akan melihatnya dari tanah. Dijual, kain sutra murah. Terlalu mahal, kurangi harganya. Harga pas, tidak bisa kurang lagi. Aku tidak pernah tahu penderitaan mereka. Ini nyata. Ini hanyalah permulaan dari pelajaranmu. Aku membawakanmu Raja, Ummu Jamil. Perlakukan dia sesuai keinginanmu. Bagus, masukkan dia. Aku punya seorang budak untuk dijual, Ummu Jamil. Dia males, tapi punggungnya kuat. Abu Nawas. Apa artinya ini? Dia terlihat cukup kokoh untuk kandang kuda. Baiklah, aku akan membelinya darimu. Sudah beres, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi. Beban ini, kelelahan ini, apakah ini hidup mereka? Di mana Raja? Pernahkah kau melihat orang ini? Kau telah menjual rajamu, Abu Nawas. Untuk membuka mata Paduka yang mulia. Bukan untuk mencelakaimu. Ampuni kebodohanku, Raja Agung. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Di tengah kemegahan istana Baghdad yang menjulang, tempat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam mencapai puncaknya di bawah panji kekhalifahan Abbasiyah, seringkali tersembunyi sebuah paradoks. Seberapa jauh keadilan bisa merata hingga ke pelosok-pelosok terjauh, di balik tembok-tembok emas yang memisahkan penguasa dari rakyat jelata. Pertanyaan ini, sebuah refleksi mendalam tentang akuntabilitas seorang pemimpin di hadapan Tuhannya dan umatnya, kerap bergelayut dalam benak seorang penyair sekaligus cendekiawan cerdik bernama Abu Nawas. Ia adalah figur yang, meski seringkali memainkan peran badut di hadapan Baginda Raja Harun al-Rashid, sesungguhnya menyimpan kedalaman pemikiran yang tak terduga, sebuah perpaduan antara kearifan sufi dan kecerdasan duniawi. Baginda Raja Harun al-Rashid, penguasa agung yang namanya dikenang sejarah sebagai salah satu pemimpin terhebat dalam peradaban Islam, seringkali memandang Abu Nawas sebagai sasaran empuk untuk melampiaskan kegemarannya akan lelucon dan teka-teki. Namun, di balik setiap jahilan sang raja, Abu Nawas selalu menemukan celah untuk menyampaikan pelajaran, seringkali dengan cara yang tak terduga dan penuh hikmah. Kali ini, kegelisahan Abu Nawas lebih besar. Ia merasa sudah saatnya sang raja melihat realitas yang sebenarnya, jauh dari laporan-laporan manis para punggawa atau gemerlap pasar kota. Ia ingin Baginda Raja merasakan denyut nadi kehidupan rakyatnya yang paling terpinggirkan, sebuah pengalaman yang, menurut Abu Nawas, jauh lebih berharga daripada 1000 petuah di mimbar. Baghdad di masa itu memang pusat dunia, namun berapa banyak dari kemajuan itu yang benar-benar dirasakan oleh petani di desa terpencil atau pedagang kecil di jalur-jalur sunyi? Bagaimana seorang pemimpin bisa menegakkan keadilan sejati jika cermin yang digunakannya selalu terpantul dari bayangan semu kemakmuran? Abu Nawas menyadari bahwa keadilan ilahiyah, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak hanya menuntut fatwa di pengadilan, melainkan juga empati dan pemahaman yang mendalam terhadap penderitaan sesama. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. QS Ali Imran 104. Ayat ini, bagi Abu Nawas, bukan hanya seruan bagi para ulama, melainkan juga bagi setiap individu yang memiliki pengaruh, terutama seorang pemimpin. Maka, suatu siang yang terik, ketika Baginda Raja sedang bersantai di taman istana, ditemani gemericik air mancur dan semilir angin yang membawa aroma melati, Abu Nawas menghadap dengan wajah serius yang jarang ia tunjukkan.
Ampun Tuanku Raja yang mulia, ucap Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba datang membawa sebuah gagasan yang mungkin terdengar gila, namun hamba percaya ia akan menjadi fondasi baru bagi kebijaksanaan dan keadilan di bawah payung kekhalifahan Tuanku. Baginda Raja yang terbiasa dengan ide-ide nyeleneh Abu Nawas menatapnya dengan senyum geli. Gagasan apa lagi gerangan, wahai Abu Nawas? Apakah kau akan menyuruhku memanjat pohon kurma dengan mata tertutup lagi? Abu Nawas menggelengkan kepala pelan. Bukan Tuanku, ini jauh lebih penting dari sekedar lelucon. Ini tentang pandangan mata hati seorang pemimpin. Tentang bagaimana Tuanku bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bukan dari jendela istana yang megah, melainkan dari sudut pandang rakyat jelata yang tersembunyi. Kemudian Abu Nawas memaparkan idenya. Sebuah belusukan atau perjalanan menyamar ke desa-desa terpencil dan sudut-sudut kota yang jarang terjamah. Ia mengusulkan agar Baginda Raja ditemani oleh dirinya dan mungkin beberapa pengawal kepercayaan yang juga menyamar, mengenakan pakaian rakyat biasa, makan dari piring yang sama dengan mereka, dan mendengar keluh kesah mereka secara langsung. Bagaimana seorang penggembala bisa memahami domba-dombanya jika ia hanya melihat mereka dari puncak bukit Tuanku? Ia harus turun, berjalan di tengah kawanan, merasakan panas terik dan dinginnya embun bersama mereka, ujar Abu Nawas, mencoba mengilustrasikan. Dengan menyamar, Tuanku akan melihat tanpa filter, mendengar tanpa basa-basi pujian, dan merasakan penderitaan tanpa tirai keagungan. Inilah cara terbaik untuk menegakkan keadilan yang sejati, adil sejak dalam pikiran dan hati, sebelum tertuang dalam setiap titah, lanjut Abu Nawas, nadanya penuh kesungguhan. Ia mengingatkan Baginda Raja akan tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang pemimpin dalam Islam, bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Konsep ini menurut Abu Nawas adalah intisari dari kepemimpinan yang adil dan beradab. Baginda Raja Harun al-Rashid mendengarkan dengan saksama. Awalnya ada keraguan yang terpancar di matanya. Ide untuk meninggalkan kemewahan istana, menanggalkan jubah kebesaran, dan berbaur dengan rakyat biasa, apalagi di daerah terpencil yang mungkin penuh tantangan, sungguh di luar kebiasaannya. Namun, dalam benak sang raja, benih-benih rasa ingin tahu dan sebuah panggilan hati mulai tumbuh. Ada kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas, sebuah kebenaran yang menyentuh relung hatinya sebagai seorang muslim dan khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat. Bukankah para khalifah terdahulu juga sering keluar malam untuk memastikan rakyatnya tidur dengan perut kenyang? Bukankah Umar bin Khattab sendiri pernah menyamar demi mengetahui kondisi rakyatnya? Menyamar, katamu? Baginda Raja akhirnya memecah keheningan. Tatapannya kini serius, mencerminkan pemikiran yang dalam. Sebuah ide yang berani Abu Nawas, dan sedikit gila seperti biasa. Tapi mungkin saja kau benar. Mungkin memang ada hal-hal yang tidak sampai ke telingaku melalui jalur resmi. Sang raja terdiam sejenak, memandang langit biru Baghdad, seolah mencoba membayangkan dirinya di antara kerumunan rakyatnya yang sederhana. Sebuah petualangan baru, sebuah pelajaran yang tak ternilai, mungkin menanti di balik penyamaran itu. Akankah ia menerima tantangan ini dan memulai perjalanan yang tak hanya mengubah pandangannya, tetapi juga mungkin mengubah wajah keadilan di negerinya? Keputusan besar itu kini ada di tangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Dengan pakaian yang telah disiapkan, jauh dari kemewahan istana, Baginda Raja dan Abu Nawas memulai perjalanan penyamaran mereka. Jubah sederhana yang sedikit lusuh membalut tubuh Baginda Raja, terasa asing dan sedikit gatal di kulitnya yang terbiasa dengan sutra halus. Topi kain yang menutupi sebagian wajahnya menambah rasa gerah, jauh berbeda dengan mahkota yang biasa bertengger anggun. Sementara itu, Abu Nawas dengan santainya mengenakan pakaian serupa, menyunggingkan senyum tipis yang penuh misteri.
Ia berjalan selangkah di depan Baginda Raja, memimpin jalan setapak yang semakin lama semakin menjauh dari keramaian kota, menembus pedesaan yang sepi, dan akhirnya masuk ke dalam rimbunan hutan. Baginda Raja, yang sepanjang hidupnya jarang menginjak tanah tanpa alas kaki mewah, apalagi menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Keringat membasahi punggungnya, kakinya terasa pegal, dan dahaga mulai menyerang. Abu Nawas, apakah kita tidak bisa menunggang kuda? Atau setidaknya kita berhenti sejenak? Keluh Baginda Raja, suaranya sedikit serak. Abu Nawas menoleh, senyumnya tetap terukir. Ampun tuanku, bukankah penyamaran ini untuk merasakan kehidupan rakyat jelata? Kuda akan menarik perhatian. Istirahat akan kita temukan di tempat yang tepat tuanku, jawab Abu Nawas. Nadanya tenang, namun terselip sindiran halus yang hanya bisa ditangkap oleh Baginda Raja. Perjalanan itu bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan sebuah metafora atas perpindahan persepsi. Bagi Baginda Raja, setiap langkah yang berat adalah pelajaran tentang beban hidup rakyatnya. Ia mulai memahami, dalam tingkatan yang paling dasar, mengapa keluh kesah sering terdapat di kalangan bawah. Ini adalah realitas yang jarang terjamah oleh seorang penguasa yang terbiasa melihat dunia dari balik tirai emas singgasananya. Dalam sejarah peradaban, banyak penguasa bijak yang pernah melakukan hal serupa, menyamar dan berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Seperti Khalifah Umar bin Khattab yang kerap berkeliling di malam hari untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Mereka memahami bahwa kebijakan terbaik lahir dari empati mendalam, bukan sekedar laporan di atas meja. Ini adalah upaya Abu Nawas untuk menghadirkan pengalaman itu secara langsung kepada Baginda Raja, kendati dengan metode yang sedikit nakal. Semakin dalam mereka melangkah, jalan setapak itu semakin menyempit, dikelilingi semak belukar dan pepohonan tinggi. Udara terasa lebih sejuk, namun nuansa kesendirian semakin pekat. Baginda Raja mulai curiga. Abu Nawas, apakah ini jalan menuju desa yang kau maksud? Mengapa semakin terpencil? Tanyanya, nada suaranya mengandung sedikit kegusaran. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya melirik ke arah sebuah jalan kecil yang samar-samar terlihat di antara rimbunnya dedaunan. Bersabar tuanku, setiap permata tersembunyi jauh dari keramaian, ujarnya penuh teka-teki. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas dengan sengaja membelokkan langkahnya ke jalan setapak yang baru terlihat itu, yang jelas-jelas bukanlah jalan utama menuju desa manapun. Ini adalah bagian dari skenario Abu Nawas. Ia sengaja mengarahkan Baginda Raja bukan ke desa terdekat, melainkan ke sebuah rumah terpencil yang ia ketahui keberadaannya. Rumah itu milik seorang janda kaya raya bernama Nyai Rengganis, seorang wanita yang terkenal di seantero wilayah karena kekayaan dan, yang lebih penting, sifatnya yang sangat galak dan perfeksionis. Nyai Rengganis juga dikenal sedang membutuhkan seorang pembantu laki-laki yang kuat dan tahan banting untuk mengurus kebun dan pekerjaannya di rumah. Pilihan Abu Nawas ini adalah sebuah strategi yang brilian namun penuh resiko, menempatkan Baginda Raja dalam posisi paling rentan, paling tidak terduga, dan paling berpotensi mengubah perspektifnya secara radikal. Ini mirip dengan kisah-kisah filsuf atau sufi yang menempatkan murid-muridnya dalam ujian tak terduga untuk mencapai pencerahan, memaksa mereka menghadapi ego dan prekonsepsi. Tidak lama kemudian, di balik rimbunnya pepohonan, terlihatlah sebuah rumah kayu besar dengan halaman yang cukup luas, dikelilingi oleh pagar tinggi. Rumah itu tampak terawat, namun memancarkan aura ketegasan, seolah mencerminkan karakter pemiliknya. Abu Nawas berhenti di depan gerbang yang terbuat dari kayu jati kokoh. Matanya menatap Baginda Raja. "Kita sudah sampai, tuanku. Mungkin disinilah kita bisa mendapatkan penginapan sementara," ucapnya datar, meskipun Baginda Raja bisa merasakan nada geli yang tersembunyi. Baginda Raja menatap rumah itu dengan alis berkerut. Penginapan di tempat sekosong ini, dan mengapa kita tidak mencari penginapan di desa saja?
Sebelum Baginda Raja sempat melancarkan protes lebih lanjut, gerbang rumah itu tiba-tiba terbuka dengan decitan keras. Seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam dan raut wajah tegas muncul dari balik gerbang. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya bersih, namun ekspresinya tidak ramah sama sekali. Inilah Nyai Rengganis. Ia menyapu pandangannya ke arah dua sosok asing di depannya. Berhenti lama pada perawakan Baginda Raja yang, meskipun lusuh, masih memancarkan aura kebangsawanan yang samar. "Siapa kalian? Apa keperluan kalian datang ke rumahku yang terpencil ini?" Suara Nyai Rengganis terdengar berat dan lugas, tanpa basa-basi sedikit pun. Abu Nawas segera maju selangkah, membungkuk sopan. "Ampun Nyai, kami adalah musafir yang tersesat dan kelelahan. Kami dengar Nyai sedang membutuhkan bantuan di rumah. Kebetulan teman saya ini," Abu Nawas melirik Baginda Raja, "adalah seorang pekerja keras dan kuat. Mungkin kami bisa menawarkan tenaga kami untuk sementara sebagai ganti tumpangan dan makanan." Nyai Rengganis menyipitkan matanya, meneliti Baginda Raja dari atas ke bawah. Baginda Raja yang tak pernah sekalipun dalam hidupnya direndahkan dan ditatap setajam itu merasakan darahnya mendidih. Ia ingin membentak, ingin menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, tatapan memperingatkan dari Abu Nawas menahannya. Situasi ini adalah ujian sesungguhnya bagi kekuasaannya yang hanya sebatas gelar. Di hadapan Nyai Rengganis, ia hanyalah seorang pengelana lusuh yang tampak membutuhkan pekerjaan. Ironi ini begitu pahit, namun juga begitu mencerahkan. Ini adalah momen refleksi tentang hakikat kekuasaan. Kekuasaan sejati, sebagaimana diajarkan dalam banyak tradisi spiritual, bukanlah tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang pelayanan dan kemampuan beradaptasi. Nyai Rengganis menyipitkan matanya, meneliti Baginda Raja dari atas ke bawah. Baginda Raja yang tak pernah sekalipun dalam hidupnya direndahkan dan ditatap setajam itu merasakan darahnya mendidih. Ia ingin membentak, ingin menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, tatapan memperingatkan dari Abu Nawas menahannya. Situasi ini adalah ujian sesungguhnya bagi kekuasaannya yang hanya sebatas gelar. Di hadapan Nyai Rengganis, ia hanyalah seorang pengelana lusuh yang tampak membutuhkan pekerjaan. Ironi ini begitu pahit, namun juga begitu mencerahkan. Ini adalah momen refleksi tentang hakikat kekuasaan. Kekuasaan sejati, sebagaimana diajarkan dalam banyak tradisi spiritual, bukanlah tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang pelayanan dan kemampuan beradaptasi. Nyai Rengganis mendengus. "Pekerja kuat katamu? Tampangnya memang besar, tapi apakah tenaganya sebanding? Aku tidak butuh orang yang hanya bicara. Aku butuh orang yang bisa mengangkat karung beras, mencangkul kebun, dan membersihkan kandang." Ia menunjuk ke arah Baginda Raja dengan jarinya. Bisa kau lakukan itu semua?" Baginda Raja terdiam, lidahnya keluh. Belum pernah ia mendengar kata-kata kasar seperti itu ditujukan kepadanya. Namun, ada semacam kekuatan aneh dalam diri Nyai Rengganis yang membuatnya tidak berani membantah. Abu Nawas melihat Baginda Raja terdiam, segera menyambar. "Tentu saja Nyai, teman saya ini sangat kuat. Ia bisa mengangkat 2 karung beras sekaligus, bahkan ia terbiasa bekerja keras di kampungnya." Abu Nawas berbohong dengan sangat meyakinkan. Nyai Rengganis tampaknya berpikir sejenak. Kebutuhannya akan pembantu laki-laki memang mendesak. Sudah beberapa kali ia mempekerjakan orang, namun tidak ada yang tahan dengan sifatnya dan pekerjaan berat di rumahnya yang besar. Ia mengamati Baginda Raja sekali lagi, menilai otot-otot di balik jubah lusuhnya. "Baiklah, aku akan memberinya kesempatan, tapi ingat, jangan harap imbalan yang besar. Makanan dan tempat tinggal yang layak sudah cukup, dan jika kau malas, jangan harap bisa bertahan lama di sini," ancam Nyai Rengganis, suaranya menggelegar. Wajah Baginda Raja pucat pasi,
menjadi pembantu di rumah seorang janda galak, ini adalah penghinaan terbesar yang pernah ia alami. Ia menoleh ke arah Abu Nawas, matanya memancarkan amarah dan kebingungan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah berkata, "Inilah jalan yang harus kau tempuh, tuanku." Baginda Raja tidak punya pilihan lain. Terjebak dalam penyamaran dan tak ada jalan keluar yang terhormat, ia harus menerima takdir sementara ini. Peristiwa ini yang menempatkan seorang raja pada posisi paling rendah adalah sebuah manifestasi dari prinsip universal tentang bagaimana kehidupan seringkali menghadirkan ujian dalam bentuk yang paling tak terduga. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, bukan sekedar teori, melainkan pengalaman yang membakar ego dan membangun fondasi kebijaksanaan. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang harus melalui lembah kehinaan sebelum mencapai puncak pemahaman atau kekuasaan yang sesungguhnya. Bagi Baginda Raja, ini adalah permulaan dari sebuah transformasi, sebuah perjalanan yang jauh lebih penting daripada sekedar jarak fisik. Sebuah permulaan untuk memahami bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada mahkota yang dikenakan, melainkan pada hati yang memahami penderitaan dan kerentanan manusia biasa. Baginda Raja, dengan berat hati dan hati yang memberontak, akhirnya mengangguk. "Baiklah Nyai, saya bersedia." Ucapannya terdengar lemah, jauh dari suara perintah yang biasa ia layangkan di singgasananya. Nyai Rengganis tampaknya puas. "Bagus, besok pagi kau sudah harus mulai bekerja. Abu Nawas, kau bisa menginap di gudang belakang, tapi jangan berharap bisa tinggal lama jika tidak ada yang bisa kau kerjakan." Abu Nawas membungkuk hormat, matanya berbinar penuh kemenangan. Perjalanannya menuju desa terpencil memang berakhir dengan pertemuan yang mengejutkan, bukan hanya bagi Baginda Raja, tetapi juga bagi perspektifnya tentang apa arti menjadi seorang pemimpin. Permasalahan Baginda Raja sebagai seorang raja yang kurang memahami rakyatnya kini menemui solusi awalnya. Ia akan dipaksa hidup di tengah kesulitan, merasakan secara langsung apa artinya bekerja keras dan diperintah, pengalaman yang tak ternilai harganya bagi seorang penguasa yang bijaksana. Perjalanan Abu Nawas dan sang raja, yang kini berkedok sebagai rakyat biasa, membawa mereka menapaki jalan setapak yang berkelok menuju ke sebuah gubuk reot di pinggir desa. Udara pedesaan yang sejuk tidak mampu mengusir kegelisahan di hati sang raja. Ia masih terheran-heran dengan arah dan tujuan muslihat Abu Nawas, sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh sang pujangga istana. Sementara itu, Abu Nawas berjalan dengan langkah mantap, seolah setiap jejak kakinya telah dihitung matang. Ia tahu persis siapa yang akan mereka temui, seorang janda kaya nan galak yang dikenal dengan ketegasannya dalam berbisnis dan lidahnya yang tajam, namun juga memiliki kelemahan terhadap para serupawan. Di ambang pintu gubuk yang terbuat dari anyaman bambu, mereka disambut oleh seorang wanita paruh-baya dengan sorot mata tajam dan dagu terangkat. Kerutan di wajahnya tidak menyembunyikan sisa-sisa kecantikan yang pernah ia miliki, namun lebih dominan menampakkan karakter yang keras dan tak mudah diatur. "Ada perlu apa kalian kemari?" Suaranya serak namun tegas, seperti gesekan batu karang. Janda tersebut, yang bernama Salimah, menatap Abu Nawas dan sang raja secara bergantian, seolah menimbang-nimbang nilai mereka di benaknya. Tanpa basa-basi, Abu Nawas maju selangkah, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ampun Nyonya Salimah, hamba datang kemari membawa sebuah penawaran yang mungkin tak akan Nyonya tolak." Ia menunjuk ke arah sang raja yang berdiri diam di belakangnya, dengan penampilan yang memang sengaja dibuat lusuh dan agak canggung. "Orang ini Nyonya adalah budak hamba, malasnya minta ampun, kerjanya hanya makan dan tidur, sudah tak sanggup lagi hamba memeliharanya."
Mendengar pengakuan Abu Nawas, mata Nyonya Salimah menyipit. Ini adalah sebuah klaim yang mencengangkan, bahkan di tengah masyarakat yang masih mengakui praktik perbudakan, meski dalam bentuk yang lebih lunak di beberapa wilayah kekuasaan Islam pada masa itu, yang seringkali menekankan pada pembebasan atau perlakuan manusiawi sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terekam dalam banyak hadis dan sirah nabawiyah tentang anjuran memerdekakan budak sebagai amal kebajikan. Namun, pada kasus ini, yang lebih menarik perhatian Salimah adalah perawakan budak yang disebut Abu Nawas itu. Meskipun lusuh, tubuh sang raja masih memancarkan aura kebangsawanan yang sulit disembunyikan. Otot-ototnya tegap dan wajahnya, meski tersembunyi di balik kumis dan janggut palsu, tetap menampakkan ketampanan yang memikat. "Budak katamu?" Nyonya Salimah mendekat, mengamati sang raja dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sang raja sendiri terperangkap dalam peran yang telah dirancang Abu Nawas, hanya bisa menunduk, menahan gejolak amarah dan kebingungan yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia adalah seorang penguasa, seorang khalifah yang disegani. Kini dituduh sebagai budak malas yang hendak dijual. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang paling ekstrim. Sebuah pengalaman yang mungkin tak akan pernah didapatnya di singgasana istana. Dalam konteks historis, para pemimpin bijaksana seringkali menyamar untuk memahami penderitaan rakyatnya. Seperti Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal sering berkeliling kota di malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Sebuah praktik yang mengajarkan empati dan menjauhkan diri dari kesombongan kekuasaan. Betul sekali Nyonya, sudah berulang kali hamba coba didik, tetap saja tidak berubah. Barangkali di tangan Nyonya yang perkasa, ia bisa menjadi lebih berguna. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang meyakinkan namun terselip sindiran halus. Ia tahu betul keangkuhan Nyonya Salimah akan tergeliti oleh tantangan ini. Nyonya Salimah tersenyum sinis, namun ada kilatan ketertarikan di matanya. "Berapa kau minta untuk budak malas ini?" tanyanya lugas. "Tidak banyak Nyonya, mengingat kemalasannya yang luar biasa. Hamba hanya ingin beberapa keping emas saja, sekadar mengganti rugi makanan yang selama ini telah ia habiskan," jawab Abu Nawas, menawar dengan santai. Sang raja terkesiap. Beberapa keping emas. Harga seorang raja, penguasa negeri, dihargai selevel itu? Ini sungguh penghinaan sekaligus ujian mental yang luar biasa. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Abu Nawas telah memegang kendali penuh atas sandiwara ini, dan raja telah berjanji untuk mengikuti setiap arahan Abu Nawas. Perasaan terhina ini, meski pedih, secara tak terduga, mulai mengikis lapisan keangkuhan yang selama ini menyelimutinya, membuka ruang bagi refleksi mendalam tentang harga diri dan identitas yang sesungguhnya. Nyonya Salimah mengamati sekali lagi paras sang budak. Ada sesuatu yang memancar dari wajahnya, sesuatu yang lebih dari sekadar budak biasa. Mungkin inilah yang menarik baginya. Tantangan untuk menjinakkan seorang pria yang berpotensi memiliki nilai lebih. Atau mungkin ia hanya terpikat oleh ketampanan yang tak bisa disembunyikan itu. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan membelinya 3 keping emas." Abu Nawas mengangguk setuju. "Deal Nyonya Salimah, semoga ia tidak terlalu menyusahkan Nyonya." Dengan cepat, Nyonya Salimah masuk ke dalam gubuknya dan kembali dengan kantong kecil berisi kepingan emas. Ia menyerahkan 3 keping emas yang berkilau itu kepada Abu Nawas. "Mulai sekarang, kau adalah budakku," katanya kepada sang raja dengan nada kepemilikan yang tak terbantahkan. Abu Nawas menerima emas itu dengan hormat, lantas undur diri seraya tersenyum penuh makna. "Hamba pamit Nyonya, semoga budak baru Nyonya membawa berkah." Dan ia pun pergi, meninggalkan sang raja dalam status barunya yang absurd. Seorang raja yang telah dijual sebagai budak kepada seorang janda galak dengan 3 keping emas.
Sang raja kini berdiri di hadapan Salimah, seorang diri dengan perasaan campur aduk antara kemarahan, rasa malu, dan secercah kesadaran bahwa pengalaman ini, betapapun pahitnya, mungkin adalah pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Ini adalah permulaan dari sebuah fase baru, di mana ia harus melepaskan jubah kekuasaan dan merasakan langsung realitas hidup rakyat jelata, bahkan sebagai yang terendah sekalipun. Hikmah yang tersembunyi di balik tawaran gila Abu Nawas mulai terkuak. Kekuasaan adalah titipan dan kemanusiaan adalah esensi sejati yang melampaui segala atribut duniawi. Uang perak hasil penjualan kuda yang seharusnya menjadi penyelamat Baginda Raja dari kesalahpahaman akut, kini hanya menyisakan jejak debu di tangan Abu Nawas yang sigap. Secepat kilat, dengan senyum kemenangan yang tersungging tipis, Abu Nawas melesat meninggalkan pekarangan, seolah bumi enggan menahan pijakannya lebih lama. Di belakangnya, Baginda Raja termangu, terpaku dalam kebingungan yang membeku. Wajahnya yang semula angkuh, kini tergambar jelas guratan keterkejutan, sebuah ekspresi langka yang belum pernah terukir dalam sejarah kekuasaannya yang gilang gemilang. Ia seperti patung raja yang baru saja kehilangan mahkotanya, atau lebih tepatnya, ditinggalkan sendirian di medan perang tak terduga. Namun, jeda keterkejutan itu tak berlangsung lama. Janda galak, sosok yang kini menjadi penentu nasib sang penguasa, tidak menunjukkan secuil pun kesabaran. Baginya, sang raja hanyalah seorang asing yang melanggar batas, seorang yang berutang, dan kini seorang yang harus membayar utang tersebut dengan tenaga. Tidak ada ruang untuk basa-basi atau penjelasan berlibit-libit yang biasa mengiringi titah seorang raja. Suaranya yang melengking, tajam menusuk udara pagi, adalah deklarasi perang terhadap kemalasan dan ketidakbertanggungjawaban. Hei kau, jangan hanya berdiri mematung seperti patung penjaga. Cepat ambil kampak itu dan belah kayu bakar sampai habis. Aku tidak mau ada sebatang pun yang tersisa. Perintah sang janda menunjuk tumpukan kayu yang menjulang setinggi dada. Baginda Raja masih mencoba memproses kenyataan pahit yang menimpanya, melangkah maju dengan gagap. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Ia ingin berseru, ingin memperkenalkan dirinya sebagai penguasa yang dihormati, ingin menuntut hak-haknya. Namun, setiap kali ia membuka mulut, pandangan mata sang janda yang menyala-nyala dan sorot muka yang tak kenal kompromi membungkamnya. Inilah ironi yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh para pujangga istana. Seorang raja yang terbiasa memberi perintah, kini tak berdaya di hadapan seorang janda biasa. Sesuai titah sang janda, raja pun mulai membelah kayu. Tangannya yang terbiasa memegang tongkat kebesaran, kini harus menggenggam kampak yang kasar dan berat. Ayunan pertama canggung, meleset, hanya menggores permukaan kayu. Tawa sang janda meledak, tawa merendahkan yang semakin meremukkan harga diri sang raja. Cih, seperti gadis kecil saja, apa yang kau harapkan, kayu itu akan terbelah sendiri, cibirnya. Keringat mulai mengucur, membasahi dahi raja. Otot-ototnya yang jarang digunakan untuk kerja keras mulai menegang dan protes. Gejolak amarah membuncah di dadanya. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa ia adalah seorang raja, bukan buruh kasar. Aku ini Baginda Raja, bagaimana bisa aku melakukan pekerjaan seperti ini? Serunya, nafasnya terengah-engah. Seketika itu pula, sang janda menghentikan pekerjaannya. Matanya memicing tajam, menatap Baginda Raja, seolah-olah ia adalah serangga penganggu. Raja, katamu, di sini kau hanyalah orang asing yang berhutang. Mau kau raja, mau kau gembel, selama kau di rumahku, kau bekerja, cepat selesaikan, atau tidak ada makanan untukmu. Ancamnya, suaranya naik 1 oktav. Baginda Raja menelan ludah pahit. Ancaman kelaparan, sebuah hal yang tak pernah ia bayangkan, akan menghantuinya, kini menjadi cambuk yang memaksa. Ia melanjutkan membelah kayu, dengan setiap ayunan kampak menjadi ekspresi frustrasi dan kemarahan yang tertahan. Tangan halusnya mulai melepuh, namun ia tak berani mengeluh.
Situasi ini dalam tinjauan sosiologis adalah potret sempurna mengenai dekonstruksi kekuasaan. Kekuatan seorang pemimpin seringkali bergantung pada konteks dan persepsi lingkungan. Di istananya, Baginda Raja adalah sentrum dari segala otoritas. Namun, di pekarangan janda ini, simbol-simbol kekuasaannya lenyap, tak berarti. Ia direduksi menjadi manusia biasa yang tunduk pada hukum paling purba, kebutuhan, dan tuntutan lingkungan. Setelah tumpukan kayu itu berkurang setengahnya, sang janda kembali bersuara. "Sekarang, angkat air dari sumur. Aku butuh untuk memasak dan mencuci." Maka, pergilah Baginda Raja menuju sumur, mengangkut timba demi timba air. Beban ember di pundaknya terasa seperti menanggung seluruh beban kerajaannya. Air yang dingin meresap ke dalam kain bajunya, namun peluh tetap membanjiri tubuhnya. Dalam setiap langkahnya, terbayang kemewahan istana, hidangan lezat yang disajikan pelayan, dan air wangi yang digunakan untuk mandinya. Kontras yang tajam ini tidak hanya menyiksanya secara fisik, tetapi juga mental. Ia seperti terlempar dari surga ke neraka, sebuah transisi yang drastis tanpa peringatan. Tak cukup dengan itu, sang janda kembali dengan tugas berikutnya. Pekarangan ini kotor sekali, sapu semua daun kering dan bersihkan lumpurnya. Jangan sampai ada satu pun yang tersisa. Maka, Baginda Raja mengambil sapu lidi, tangannya yang masih sakit dan melepuh, kini harus menggesek-gesek tanah. Pekerjaan membersihkan pekarangan yang dulu hanya dilakukan oleh puluhan pelayan, kini menjadi tanggung jawabnya sendirian. Setiap kali ia mencoba sedikit mengendurkan pekerjaan atau protes dengan gumaman, seruan tajam sang janda segera mengoreksinya. "Apa kau bilang? Mau malas-malasan lagi? Pekerjaanku banyak, kau kira aku tidak melihatmu menunda-nunda?" Fenomena ini, jika direnungkan lebih dalam, adalah pelajaran fundamental tentang hakikat kekuasaan dan kemanusiaan. Dalam literatur sufistik Islam, seringkali diceritakan bagaimana khalifah atau raja-raja besar di masa lalu, seperti Umar bin Khattab atau Harun al-Rashid, kerap menyamar sebagai rakyat jelata untuk merasakan langsung penderitaan rakyatnya. Namun, dalam kasus Baginda Raja ini, pengalaman tersebut bukanlah pilihan sukarela, melainkan sebuah paksaan takdir yang diatur oleh intrik Abu Nawas. Ia dipaksa mengalami apa yang disebut oleh Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim terkemuka, sebagai perputaran nasib, di mana kemuliaan dapat lenyap dan kehinaan dapat datang silih berganti, mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi kecuali Tuhan. Sore menjelang, tubuh Baginda Raja remuk redam, punggungnya pegal, tangannya perih, dan seluruh sendi tubuhnya serasa lepas. Ia terduduk lemas di sudut pekarangan, menatap matahari yang perlahan tenggelam, seolah membawa serta sisa-sisa kejayaannya. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya ia merasakan kelelahan fisik yang begitu mendalam. Sebuah kelelahan yang jauh berbeda dengan kelelahan mental akibat memutuskan perkara negara. Dalam kesendiriannya, ia mulai merenung. Bukankah selama ini ia selalu dilayani? Bukankah ia jarang sekali peduli bagaimana makanan itu datang ke mejanya? Bagaimana istananya selalu bersih? Atau bagaimana pasokan kayu bakar selalu tersedia? Ia hanya tahu hasil akhirnya, tanpa pernah memahami proses dan peluh yang terkandung di dalamnya. Renungan itu membawanya pada sebuah pencerahan yang menyakitkan, namun mendalam. Ia teringat akan keluhan rakyatnya tentang pajak yang tinggi, tentang kerja paksa yang tak manusiawi, dan tentang kelaparan yang melanda. Dulu, semua itu hanya dianggap sebagai desas-desus atau keluhan biasa yang harus segera dibungkam. Namun kini, ia merasakan sendiri betapa beratnya hidup tanpa kemewahan, betapa berharganya setiap suap nasi yang diperoleh dengan cucuran keringat, dan betapa mulianya pekerjaan seorang buruh yang sering ia pandang sebelah mata. Pada titik ini, janda galak bukan lagi hanya seorang wanita pemarah, melainkan metafora bagi realitas yang keras, bagi takdir yang tak pandang bulu.
Ia adalah cermin yang memantulkan kembali citra diri sang raja yang selama ini tersembunyi di balik jubah kekuasaan. Baginda Raja yang selama ini hidup dalam gelembung privilege, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit dunia yang ia pimpin. Ini adalah pendidikan yang paling efektif, sebuah madrasah kehidupan yang tidak diajarkan di istana manapun. Ketika sang janda akhirnya menyajikan sepiring nasi sederhana dengan lauk seadanya, Baginda Raja memakannya dengan lahap, suatu hal yang tak pernah ia lakukan di istana, di mana hidangan mewah kerap ia santap dengan penuh pertimbangan dan kadang kebosanan. Rasa lapar dan lelah yang luar biasa membuat makanan itu terasa nikmat tiada tara. Ada semacam hikmah yang mulai menelusup ke dalam jiwanya yang angkuh, bahwa kenikmatan sejati seringkali lahir dari penderitaan dan usaha keras, bukan dari kemewahan yang datang begitu saja. Ia menatap kosong piringnya, bukan lagi dengan kemarahan, melainkan dengan sebuah kesadaran baru. Mungkin inilah takdirnya, sebuah pelajaran mahal yang harus ia bayar. Sebuah resolusi internal mulai terbentuk dalam benaknya yang lelah. Ia mungkin masih seorang raja di mata rakyatnya, tetapi di hadapan Sang Pencipta dan di hadapan realitas hidup, ia hanyalah seorang manusia biasa yang rentan, yang membutuhkan belas kasihan, dan yang harus bekerja untuk bertahan hidup. Humilitas, sebuah sifat yang selama ini asing baginya, kini mulai mengetuk pintu hatinya. Ia tidak lagi membantah atau mencoba melarikan diri, setidaknya untuk malam ini. Ia akan menjalani hari esok, entah apapun yang akan diperintahkan oleh janda galak itu dengan sebuah perspektif yang berbeda. Malam itu, di ranjang sederhana di rumah janda, Baginda Raja terlelap dalam kelelahan yang mendalam, membawa serta benih-benih perubahan dalam jiwanya. Sebuah permulaan bagi kebijaksanaan yang kelak akan mengubah cara ia memerintah kerajaannya. Pada suatu subuh yang masih diselimuti pekatnya malam, Baginda Raja Harun al-Rashid terbangun dengan tubuh menggigil hebat, bukan oleh dinginnya embun yang menembus jendela kamarnya, melainkan oleh demam yang membakar di dalam. Seluruh sendi terasa ngilu seolah dicabik-cabik, otot-ototnya kaku menolak untuk digerakkan. Peluh dingin membanjiri dahi dan punggung, membasahi kain sutra yang menutupi ranjang kebesarannya. Setiap tarikan napas terasa berat, menyesakkan dada, seolah ada beban tak kasat mata yang menindih rongga paru-parunya. Ini bukan lagi sekedar kelelahan akibat rapat semalam suntuk atau penatnya urusan negara. Ini adalah penderitaan fisik yang memuncak, sebuah manifestasi dari batas kekuatan manusia yang kini ia rasakan sendiri. Dalam kondisi yang sangat lemah, ia mencoba bangkit, namun tubuhnya limbung. Ia terjatuh kembali ke pembaringan dengan erangan tertahan. Kasim-Kasim dan dayang-dayang yang berjaga di luar segera menghampiri. Wajah mereka memancarkan kekhawatiran yang mendalam melihat kondisi sang raja. Tabib istana dipanggil dengan tergesa, serangkaian ramuan disiapkan, namun rasa sakit itu seolah enggan pergi, justru semakin menggila, menyeretnya ke dalam jurang kepayahan yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya yang bergelimang kemewahan. Di tengah kesadaran yang timbul tenggelam, pikiran Baginda Harun al-Rashid berkelana. Ia yang selalu diasosiasikan dengan kekuatan, kekuasaan, dan kemegahan, kini terbaring tak berdaya. Ia yang sepanjang hidupnya dikelilingi pelayan dan kemudahan, kini merasakan bagaimana rasanya tubuh tak mau menurut, bagaimana sakit bisa menggerogoti hingga ke tulang sumsum. Dalam momen kritis ini, singgasananya terasa begitu jauh, jubah kebesarannya begitu berat, dan mahkotanya yang selalu ia sandang dengan penuh wibawa, kini terasa kosong dari makna keagungan. Seolah tirai yang menghalangi pandangannya selama ini tersingkap, kilasan-kilasan gambaran kehidupan rakyatnya mulai muncul dalam benaknya. Ia teringat akan wajah-wajah buruh yang ditemuinya di pasar, dengan punggung membungkuk membawa karung-karung berat di bawah terik matahari. Ia teringat pada para petani yang setiap pagi sebelum fajar sudah sibuk di sawah, mencangkul tanah yang keras, menanam benih dengan tangan-tangan kasar.
ia juga teringat pada para budak yang bekerja dari subuh hingga larut malam. Cambuk dan teriakan adalah teman setia mereka, tanpa istirahat yang layak, tanpa upah yang setimpal. Baginda Harun al-Rashid selalu memahami secara teoritis bahwa rakyatnya bekerja keras. Ia tahu mereka menyumbang pajak, ia tahu mereka menghasilkan kekayaan bagi kerajaannya. Namun pemahaman itu selalu berhenti di level intelektual, kering dari empati dan penghayatan. Dari singgasananya yang megah, penderitaan rakyat kecil tampak seperti statistik, seperti angka-angka dalam laporan keuangan kerajaan. Ia tak pernah benar-benar merasakan panasnya mentari yang membakar kulit, ngilunya sendi akibat mengangkat beban berat, atau pedihnya lapar yang tak kunjung terobati. Kini, rasa sakit yang ia derita sendiri seolah menjadi jembatan emosional, sebuah gerbang yang membuka matanya pada realitas yang selama ini ia abaikan. Begitukah rasanya, bekerja hingga tubuh tak sanggup lagi, bisiknya lirih, suaranya parau dan lemah. Begitukah rasanya tidak memiliki pilihan selain terus berjuang melawan rasa sakit dan kelelahan demi sesuap nasi atau demi bertahan hidup? Ia teringat sebuah hadis yang sering didengarnya tentang setiap pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya. Selama ini, ia menafsirkan gembala sebagai urusan menjaga keamanan dan kemakmuran umum. Namun, dalam kepayahan ini, ia mulai menyadari bahwa makna gembala jauh lebih dalam, mencakup setiap tarikan nafas, setiap tetes keringat, setiap keluh kesah yang tersembunyi dari pandangannya. Beban para buruh, para petani, para budak, itu semua adalah bagian dari gembalanya, bagian dari tanggung jawabnya yang maha berat. Pikirannya melayang pada kisah Khalifah Umar bin Khattab yang diceritakan pernah memikul karung gandum di punggungnya sendiri untuk diberikan kepada seorang janda miskin dan anak-anaknya yang kelaparan. Kisah itu selalu menginspirasinya sebagai simbol kerendahan hati dan kepedulian seorang pemimpin. Namun, kini ia menyadari bahwa tindakan Umar lebih dari sekedar simbol. Itu adalah sebuah upaya nyata untuk merasakan dan memahami. Umar tidak hanya memberi, tetapi ia juga merasakan beratnya beban yang dipikul rakyatnya secara fisik. Sebuah pelajaran yang kini menghantamnya dengan telak di tengah penderitaan fisiknya sendiri. Ia mulai merenungkan makna keadilan yang selama ini ia junjung. Apakah adil jika ia menikmati kemewahan tak terbatas sementara ada yang kelaparan? Apakah adil jika ia memiliki tabib terbaik dan obat-obatan terampuh, sementara ada yang meninggal karena sakit tanpa pengobatan? Konsep keadilan yang selama ini ia pahami dalam kerangka hukum dan tata negara, kini merambah ke ranah kemanusiaan, ke intisari empati dan belas kasih. Keadilan, ia sadari, bukan hanya tentang menghukum yang bersalah dan memberi hak yang berhak, tetapi juga tentang meringankan beban mereka yang tertindas. Malam berganti pagi, cahaya matahari mulai menyusup melalui celah-celah jendela, menerangi kamarnya yang megah. Demamnya sedikit mereda, namun kelelahan masih membelenggu. Namun, di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mendalam yang telah terbangun dalam jiwanya. Perenungan semalam suntuk telah mengukir bekas yang tak terhapuskan dalam sanubarinya. Ia telah melihat sekilas kehidupan di luar tembok istana, bukan dari balik jendela atau melalui laporan, melainkan melalui rasa sakit yang kini menjadi miliknya. Baginda Harun al-Rashid yang selama ini dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, kini merasa ada kekosongan dalam kebijaksanaannya. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya berasal dari buku-buku atau nasihat para penasehat, tetapi juga dari pengalaman, dari merasakan sendiri pahit getirnya kehidupan. Ia telah menjalani sebagian hidupnya sebagai seorang raja, namun baru kini ia mulai memahami arti menjadi seorang manusia yang merasakan derita. Sebuah janji, tak terucap namun kokoh, mulai terbentuk di hatinya. Janji untuk tidak lagi hanya menjadi raja bagi singgasananya, tetapi menjadi raja bagi setiap jengkal tanah, setiap tetes keringat, dan setiap jiwa yang menopang kerajaannya.
Ia akan bangkit bukan hanya dari ranjang sakitnya, melainkan juga dari kelalaiannya selama ini. Ia akan mencari cara untuk meringankan beban rakyatnya, untuk memastikan bahwa penderitaan fisik yang kini ia rasakan tidak lagi menjadi takdir bagi mereka yang lahir tanpa privilege seorang raja. Fajar telah menyingsing sepenuhnya, dan dengan datangnya cahaya, Baginda Harun al-Rashid merasakan sebuah resolusi yang kuat. Tubuhnya mungkin masih lemah, tetapi jiwanya kini bangkit, dipenuhi oleh sebuah tekad baru. Tekad untuk mengintegrasikan hikmah penderitaan pribadinya dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia akan mencari tahu lebih banyak tentang kondisi real rakyatnya, bukan dari laporan formal, tetapi dari interaksi langsung, bahkan mungkin dengan menyamar seperti yang sering ia lakukan. Namun, kali ini, tujuannya bukan hanya untuk mengawasi, tetapi untuk memahami, untuk merasakan, dan untuk kemudian bertindak dengan kebijaksanaan yang lahir dari empati yang mendalam. Pengalamannya ini, betapapun menyakitkan, telah menjadi katalisator bagi transformasi seorang raja dari penguasa yang berwibawa menjadi pemimpin yang merasakan dan memahami beban hidup setiap insan di bawah naungannya. Denting pedang para prajurit yang berbaris rapi mengiringi kembalinya Raja Harun al-Rashid ke istana. Wajahnya merah padam, sorot matanya menyiratkan amarah yang membara. Peristiwa yang dialaminya di pasar, di tengah kerumunan rakyat jelata, telah mengusik ketenangannya dan meruntuhkan citra keagungan yang selama ini ia jaga. Bagaimana tidak, seorang raja khalifah yang disegani harus dipermalukan di hadapan rakyatnya sendiri oleh ulah Abu Nawas yang tak terduga. Amarah sang raja adalah badai yang tak terbendung, dan kini ia menuntut balasan setimpal. Tangkap Abu Nawas, bawa dia kemari. Aku akan memberinya pelajaran yang takkan pernah ia lupakan. Titah Raja Harun al-Rashid dengan suara menggelegar, memenuhi seisi aula istana. Para prajurit bergegas menyebar, memburu Abu Nawas yang terkenal licik namun selalu luput dari jerat hukuman. Namun kali ini, kemarahan raja jauh melampaui batas kesabarannya dan tak ada ruang bagi kelakar. Tak lama kemudian, Abu Nawas digelandang ke hadapan raja. Wajahnya tenang, bahkan tersungging senyum tipis, sebuah ketenangan yang justru semakin menyulut api amarah sang khalifah. Berani-beraninya kau, Abu Nawas, kau mempermalukanku di hadapan rakyatku. Hukuman mati menantimu. Raungan raja menggema, membuat para punggawa istana gemetar. Abu Nawas dengan tangan terikat dan leher terancam pedang algojo tetap berdiri tegak. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata sang raja. Ampun Baginda Raja, hamba tahu hamba pantas dihukum. Namun, izinkan hamba menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum pedang ini mencabut nyawa hamba. Raja Harun al-Rashid meskipun masih diliputi amarah, memiliki kebijaksanaan yang tak mudah pupus. Ada secuil rasa penasaran di benaknya melihat ketenangan Abu Nawas. Ia mengangguk, memberi isyarat kepada Algojo untuk menunda eksekusi. Baiklah, bicaralah, dan pastikan kata-katamu bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, maka kematianmu akan jauh lebih menyakitkan. Abu Nawas menarik nafas dalam, sorot matanya kini memancarkan kesungguhan yang jarang terlihat. Baginda Raja yang mulia, hamba tahu Baginda adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun, terkadang keagungan singgasana dan kemewahan istana dapat memisahkan Baginda dari realitas penderitaan rakyat jelata. Sebuah keheningan mencekam menyelimuti aula, tak ada yang berani memotong ucapan Abu Nawas. Ia melanjutkan, seorang pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah untuk menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kisah An-Nisa 58. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada mereka yang berhak, tetapi juga berlaku secara adil tanpa diskriminasi.
Penderitaan rakyat miskin, kelaparan yang melanda, dan kesulitan yang mereka hadapi seringkali tak sampai ke telinga Baginda, atau mungkin hanya sampai sebagai laporan di atas kertas yang tak mampu menyampaikan esensi rasa sakitnya. Tutur Abu Nawas, suaranya sedikit melunak namun tetap tegas. Hamba melihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang adil, rela belusukan di malam hari, menyamar sebagai orang biasa untuk melihat langsung kondisi rakyatnya yang kelaparan. Ia bahkan memasak makanan sendiri untuk keluarga miskin yang ditemuinya, merasakan langsung beratnya beban yang dipikul rakyatnya. Raja Harun al-Rasyid terdiam. Kata-kata Abu Nawas menelusup ke dalam hatinya yang paling dalam. Ia teringat akan beberapa laporan yang memang terdengar biasa saja, namun kini, setelah pengalamannya sendiri, ia mulai memahami kedalamannya. Niat hamba Baginda bukanlah untuk mempermalukan, melainkan untuk membukakan mata hati Baginda. Dengan memaksa Baginda merasakan sedikit saja sentuhan realitas pahit di luar gerbang istana, hamba berharap Baginda akan semakin peka. Hamba ingin Baginda memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan hanya kekuasaan. Dan setiap keputusan Baginda memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan manusia. Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tidakkah Baginda merasakan terik matahari yang menyengat di pasar? Bukankah Baginda merasakan kerasnya benturan tubuh di antara keramaian? Dan bukankah Baginda mendengar keluh kesah yang terucap tanpa filter formalitas istana? Wajah Raja Harun al-Rasyid yang semula merah padam, kini mulai mereda. Ia menunduk, merenungkan setiap ucapan Abu Nawas. Perasaan jengkel dan amarah mulai tergantikan oleh introspeksi mendalam. Pengalaman menyamar sebagai rakyat biasa telah memberinya perspektif baru, seolah tabir tebal yang selama ini menutupi pandangannya kini tersingkap. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menekankan keadilan tanpa pandang bulu dan kepedulian terhadap rakyat, terutama yang lemah, seolah terngiang kembali di benaknya. Seorang pemimpin yang adil adalah mereka yang hatinya lunak dan terbuka terhadap segala hikmah. Lanjut Abu Nawas, mengutip kebijaksanaan yang sering didengarnya dari para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan pemimpin yang penuh kasih sayang terhadap umatnya, tidak pernah bersikap kasar atau sewenang-wenang. Beliau mengajarkan bahwa pemimpin yang sejati menempatkan dirinya sebagai bagian dari rakyat, tidak rela rakyatnya menderita jika ia sendiri tidak ingin merasakan penderitaan itu. Hening kembali menyelimuti ruangan. Raja Harun al-Rasyid mengangkat kepalanya, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi kemarahan yang membakar, hanya ada kerutan dalam di dahinya, pertanda ia sedang berpikir keras. Abu Nawas telah berhasil melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh penasihat manapun, menyentuh hati sang raja dengan cara yang paling langsung dan tak terduga. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencanamu untuk mendidikku? Tanya raja. Suaranya kini lebih rendah, lebih bernuansa introspeksi daripada amarah. Jika Baginda berkenan menyebutnya demikian, maka begitulah adanya yang mulia. Jawab Abu Nawas, menundukkan kepalanya dengan hormat. Hamba hanya seorang rakyat kecil yang mencintai rajanya dan ingin melihat keadilan serta kesejahteraan merata di seluruh penjuru negeri ini. Raja Harun al-Rasyid menghela nafas panjang. Ia teringat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adilnya seorang pemimpin satu hari lebih dicintai Allah daripada ibadah 70 tahun. Kata-kata Abu Nawas didukung oleh hikmah agama dan sejarah telah menggugah kesadarannya. Ia menyadari bahwa di balik kenakalan dan kelicikan Abu Nawas tersembunyi niat tulus untuk kemaslahatan umat. Kritik terhadap penguasa, sekalipun disampaikan dengan cara yang tak lazim, bisa menjadi sarana perbaikan jika ditanggapi dengan hati lapang dan bijaksana. Lepaskan dia, perintah Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba membuat para prajurit dan punggawa terkesiap. Algojo dengan ragu-ragu melepaskan ikatan pada tangan Abu Nawas. Sang raja melangkah maju, mendekati Abu Nawas. Ia menatap dalam-dalam ke mata tukang cerita itu. Abu Nawas,
kau adalah orang gila yang paling cerdas yang pernah kutemui. Dan mungkin kau adalah penasihat terbaik yang selama ini kuabaikan. Senyum merekah di bibir Abu Nawas. Ia tahu nyawanya telah terselamatkan. Lebih dari itu, ia telah menanamkan benih kesadaran yang mendalam di hati Raja Harun al-Rashid. Sebuah resolusi yang menggabungkan solusi masalah pribadi dengan hikmah universal telah tercapai. Raja tidak hanya membatalkan hukuman, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang esensi kepemimpinan yang adil dan merakyat, sebuah amanah dari Allah yang harus diemban dengan penuh kepekaan. Mulai hari itu, perubahan perlahan namun pasti mulai terasa di istana. Raja Harun al-Rashid mulai sering keluar istana, terkadang menyamar, terkadang secara terang-terangan untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Kebijakan-kebijakan baru yang lebih pro-rakyat mulai digulirkan. Dana-dana yang sebelumnya hanya berputar di lingkaran istana, kini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, bantuan pangan bagi yang membutuhkan, dan program-program pendidikan. Sebuah revolusi kepekaan telah dimulai, bukan karena pemberontakan, melainkan karena sebuah pelajaran dari seorang Abu Nawas yang dengan cerdiknya telah mengembalikan sang raja pada fitrah kepemimpinan yang sesungguhnya. Kemarahan Raja Harun al-Rashid yang sebelumnya membakar ruang singgasana dengan bara amarahnya, kini mulai mereda bagai bara yang disiram air. Tatkala Abu Nawas dengan ketenangan yang luar biasa mengurai benang-benang alasannya, setiap kata yang terucap bukan hanya logis, melainkan juga menyentuh relung hati sang penguasa. Penjelasan Abu Nawas bukan sekedar pembelaan diri, melainkan sebuah cermin yang diletakkan di hadapan raja, memantulkan citra kepemimpinan dan kekuasaan yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Ia berbicara tentang bagaimana rakyat kecil yang suaranya sering terbungkam oleh hiruk-pikuk istana, kerap merasakan beban keputusan yang dibuat tanpa pemahaman mendalam atas realitas mereka. Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas memulai, suaranya tenang namun mengandung getaran kebenasan yang jarang ditemukan di hadapan seorang raja. Tindakan hamba yang terkesan gila ini adalah upaya terakhir untuk menunjukkan apa yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata biasa. Kekuasaan, Paduka, adalah amanah agung, namun seringkali ia menjadi tabir yang memisahkan pemimpin dari realitas yang dipimpinnya. Rakyat jelata tidak punya mimbar untuk berteriak, tidak punya utusan untuk menyampaikan keluh kesah. Yang mereka punya hanyalah harapan bahwa pemimpin mereka akan mendengar, bahkan dari bisikan angin atau tindakan yang tak lazim sekalipun. Raja mendengarkan, sorot matanya yang tajam perlahan melunak, membiarkan refleksi menyusup masuk. Dalam benaknya, gema kata-kata Abu Nawas berpadu dengan ayat-ayat suci dan kisah-kisah para pemimpin adil di masa lampau. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam pemerintahan, sebuah kewajiban yang mutlak, bukan pilihan. Pemimpin yang adil menjalankan tugasnya dengan bijaksana, tanpa memihak, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keadilan bukanlah sekedar memberi hak kepada yang berhak, tetapi juga berlaku adil tanpa diskriminasi. Ia teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Juga tentang bagaimana kepemimpinan adalah pelayanan dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanannya. Apakah selama ini ia telah cukup melayani, ataukah dalam kesibukan mengelola imperium yang luas, ia tanpa sadar telah membangun tembok-tembok tak kasar mata antara dirinya dan rakyatnya? Pemikiran raja melayang ke kisah-kisah Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai teladan keadilan. Umar, yang selalu menjadi sorotan utama dalam sejarah Islam mengenai keadilan, tidak segan membela rakyat biasa, bahkan dari putra gubernurnya sendiri, menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, tanpa pandang bulu, jabatan, atau garis keturunan. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Kalimat Khalifah Umar bin Khattab tersebut yang menggema dalam sejarah
adalah tonggak penting dalam keadilan sosial Islam, menunjukkan bahwa status sosial atau jabatan tidak boleh menghalangi tegaknya kebenaran. Kebijaksanaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuatan militernya atau kekayaan negaranya, tetapi juga dari kemampuannya untuk berempati, mendengarkan, dan merasakan penderitaan rakyatnya. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba melihat Paduka disibukkan oleh urusan-urusan besar negara, namun terkadang hal-hal kecil yang luput dari pandangan itulah yang justru membentuk fondasi kesejahteraan rakyat. Ketika sebuah kebijakan dibuat, dampaknya mungkin terasa ringan bagi sebagian orang, namun bisa menjadi beban berat yang menghancurkan bagi yang lain. Hamba mencoba menyampaikan suara-suara lirih itu melalui tindakan yang mungkin terlihat konyol, agar Paduka dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, merasakan dari kedalaman hati yang belum terjamah." Penjelasan Abu Nawas adalah sebuah nasihat yang disampaikan dengan cara yang tak biasa, namun begitu efektif. Ia tidak menyerang, melainkan mengajak raja untuk merenung. Dalam tradisi Islam, ulama memiliki peran penting dalam menasehati penguasa. Namun, cara menasehati penguasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yakni tidak menampakkan nasihat secara terang-terangan di hadapan umum, melainkan dengan cara yang baik dan pribadi. Meskipun ada pandangan yang membolehkan secara terbuka dalam kondisi tertentu, inti dari nasihat adalah mencapai tujuan perbaikan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Abu Nawas dengan kecerdasannya telah menemukan cara yang unik untuk menasehati tanpa merendahkan martabat raja, justru dengan menempatkan sebuah pelajaran yang membekas. Raja Harun al-Rashid yang kini terbebas dari kepongan amarah memandang Abu Nawas dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Kemarahannya telah benar-benar luruh, berganti dengan rasa hormat dan bahkan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menyadari bahwa tindakan gila Abu Nawas adalah sebuah panggilan untuk introspeksi, sebuah tamparan lembut yang membangunkan kesadarannya sebagai pemimpin. Ia melihat kebijaksanaan di balik kegilaan dan ketulusan di balik kenekatan. "Abu Nawas," ujar raja, suaranya tenang dan penuh makna, "engkau telah membuka mata hatiku. Aku akui, dalam kemegahan singgasana ini, terkadang aku lupa akan realitas di luar tembok istana. Aku lupa bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya terletak pada pedangnya, tetapi juga pada kepekaannya terhadap tangisan rakyatnya, pada kemampuannya untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Engkau tidak hanya menghiburku dengan leluconmu, tetapi juga mendidikku dengan keberanian dan kebijaksanaanmu." Maka, tanpa ragu, Raja Harun al-Rashid menyatakan pengampunannya. Ia bukan hanya memaafkan Abu Nawas atas tindakannya, tetapi justru berdiri dan mendekat, menepuk pundak sang penyair dengan gestur yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Terima kasih Abu Nawas," ucap Raja tulus, "atas pelajaran berharga ini. Engkau telah menjadikanku pemimpin yang lebih adil, lebih penuh empati, dan lebih bijaksana." Peristiwa itu menjadi titik balik bagi kepemimpinan Raja Harun al-Rashid. Ia mulai lebih sering keluar dari istana, menyamar untuk melihat langsung kondisi rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung, dan memastikan bahwa setiap kebijakannya benar-benar berpihak kepada keadilan dan kemaslahatan umat. Konsep keadilan dan kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak individu mulai terwujud nyata di bawah pemerintahannya. Pengampunan yang diberikan raja kepada Abu Nawas bukan sekedar tindakan maaf sesaat, melainkan sebuah deklarasi bahwa ia telah memahami esensi sejati dari kekuasaan, sebuah amanah untuk menciptakan kebaikan, bukan untuk menindas. Pelajaran dari Abu Nawas itu yang disampaikan melalui metode tak terduga telah mengubah Harun al-Rashid menjadi cerminan pemimpin ideal yang diimpikan oleh ajaran Islam, seorang pemimpin yang adil, jujur, dan penuh rahmat bagi seluruh rakyatnya.
kerajaan Baghdad pun menjadi saksi bisu transformasi seorang raja dari penguasa yang mungkin keras menjadi seorang khalifah yang hatinya tersentuh oleh kebenaran, membimbing negerinya menuju era keadilan dan kemakmuran yang sejati di bawah naungan keadilan ilahi.